Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan satu gue dalam segmen kata TGR. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan asal-usul hutan sancang. Saya mengutip cerita ini dari visit garut.garutcap.go.id. Cerita daerah asal-usul hutan Leuweung Sancang di Garut. Leuweung Sancang merupakan salah satu destinasi wisata di Garut yang masih eksotik. Mulai dari sungai hingga pantai indah, semua ada di Leuweung Sancang. Leuweung yang berarti hutan dalam bahasa Sunda ini, dan Sancang yang mengingatkan dengan kisah Prabu Siliwangi. Leuweung Sancang yang memang erat kaitannya dengan mitos suku Sunda ini, sempat memberikan wajah seram di muka para awam. Wilayah ini memang masih perawan, tak ada orang yang ingin menjamahnya, karena mitos dengan cerita hewan-hewan buasnya. Memasuki abad 21 ini, Sancang sudah mulai ramah, namun tetap terjaga keeksotikannya sebagai keajaiban alam Indonesia. Di sini kita dapat berkemah di daerah Cijeruk dan melakukan petualangan ke daerah Sancang dengan berjalan kaki, menyeberangi muara dan melintasi bibir pantai yang terbentang panjang dengan pantai pasir putih yang kadang memantulkan warna pink atau jingga saat air laut surut. Konon menurut sejarah yang beredar, secara turun-temurun Leuweung Sancang erat kaitannya dengan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Siliwangi adalah nama seorang raja di tanah Pasundan, yaitu Prabu Siliwangi yang memerintah Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat, dan Prabu Siliwangi termasyhur sebagai raja bijaksana yang memiliki seorang istri bernama Dewi Kumalawangi. Beliau dikaruniai seorang putri Dewi Rara Santang, serta dua orang putra, Raden Walang Sungsang dan Raden Kian Santang, yang terkenal sakti dan kebal terhadap senjata apapun. Menurut sejarah, Raden Kian Santang memeluk agama Islam dan menetap di daerah Godog sampai meninggal dunia dan dimakamkan di makam Godog Garut, Jawa Barat. Menurut sejarah yang mungkin terjadi penyimpangan karena dituturkan dari mulut ke mulut. Raden Kian Santang yang terkenal sakti belum pernah menemukan orang yang mampu melukai tubuhnya, padahal ia ingin sekali melihat darahnya mengalir. Sampai pada suatu hari ia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan hebat. Prabu Siliwangi mengabulkan permohonan Raden Kian Santang. Beliau meminta bantuan para ahli nuzum untuk menemukan siapa dan di mana orang yang dapat mengalahkan putranya. Mereka tidak bisa menunjukkan orang yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang. Sampai akhirnya muncul seorang kakek yang menyebutkan ada seorang yang gagah dan bisa mengalahkan Raden Kian Santang. Namanya Ali di Tanah Suci Mekah. Sebelum Raden Kian Santang berangkat menemui Ali, kakek itu menyuruhnya bersemedi dulu di ujung kulon atau ujung barat Pasundan dan berganti nama menjadi Galantrang Setra. Setiba di Tanah Mekah, ia langsung mencari orang yang bernama Ali, sampai akhirnya ketemu dengan orang yang tidak dikenal di Arab. Orang itu bersedia mengantarkan Raden Kian Santang bertemu dengan Ali dengan syarat ia mampu mengambil tongkat yang telah ditancapkan di sebuah tempat. Raden Kian Santang tak menolak syarat tersebut. Ia mengambil tongkat yang telah tertancap di pasir. Tapi apa yang terjadi? Ia sangat terkejut karena ketika tongkat itu tidak bisa dicabut, bahkan sampai mengerahkan segala kemampuannya hingga pori-porinya mengeluarkan darah. Melihat Kian Santang yang tak mampu mencabut tongkatnya, pria itu menghampiri dan mencabut tongkatnya sambil membaca bismillah. Tongkat itu pun dapat dicabut dengan sangat mudah. Kian Santang heran, dirinya sampai mengeluarkan keringat darah, sedangkan pria itu dapat dengan mudah mencabut tongkat itu. Sesampainya di Pajajaran, ia menceritakan kejadian yang dialaminya selama di Mekah. Akhirnya ia berharap ayahnya bersedia ikut memeluk agama Islam. Namun Prabu Siliwangi menolak ajakan putranya itu. Kian Santang sangat kecewa mendengar keputusan ayahnya bersikeras memeluk Hindu yang sudah dianutnya sejak lahir. Ia kembali ke Mekah untuk memperdalam agama Islam. 7 tahun kemudian Kian Santang kembali ke Pajajaran. Ia mencoba lagi membujuk ayahnya masuk Islam. Mendengar putranya kembali, Prabu Siliwangi tetap pada pendiriannya memeluk agama Hindu, menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan belantara. Kian Santang sangat kaget melihat keraton Pajajaran telah berubah menjadi hutan rimba. Dalam hatinya yakin, ia tidak mungkin salah, di tempat itulah keraton berdiri. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ia menemukan ayahnya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan nada hormat, Raden Kian Santang berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda seorang raja, apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton dan memeluk agama Islam."
Mendengar pertanyaan putranya, Prabu Siliwangi balik bertanya, "Wahai Ananda, lantas apa yang pantas tinggal di hutan?" Raden Kian Santang menjawab, "Yang pantas tinggal di hutan adalah harimau." Konon, Prabu Siliwangi beserta para pengawalnya tiba-tiba berubah wujud menjadi harimau atau maung. Raden Kian Santang menyesal telah mengucapkan kata harimau hingga ayah dan pengawalnya berubah menjadi harimau. Meskipun ayahnya telah berubah wujud menjadi harimau, Kian Santang tetap berusaha membujuk ayahnya memeluk agama Islam. Namun harimau-harimau itu tidak mau mendengarkan ajakan Kian Santang. Mereka lari ke daerah selatan, kini termasuk wilayah Garut. Raden Kian Santang berusaha mencegah, namun usahanya gagal. Harimau-harimau itu masuk ke dalam gua yang kini dikenal dengan nama Gua Sancang, yang terletak di Leuweung Sancang, Kabupaten Garut. Di samping legenda tersebut, ada pula yang mengisahkan terjadi pertempuran hebat antara Raden Kian Santang dan Prabu Siliwangi. Wallahu alam. Nah, itulah guys sejarah atau cerita atau legenda dari hutan Sancang. Legenda ini sangat populer sekali di Tatar Sunda. Jika kalian tertarik untuk datang ke hutan Sancang, silahkan datang ke kota Garut. Jika kalian senang dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.